kenapa orang Islam ya hobi sekali melarang ibadah agama lain atau yang tidak sama dengan dia? Satu, saudara, karena memang ajaran agamanya, saudara. Memang ajaran agama Islam. Ya. Kemarin kan Abdul Somad kan bilang kan, kamu yang mendukung pembangunan rumah ibadah orang Kristen, silakan saja, neraka menanti gitu ya. Katanya si Abdul Somad kan, neraka menanti bagi para kepala daerah yang mendukung pembangunan rumah ibadah agama lain. Neraka menanti, kata Abdul Somad ya kan, iya kan? Neraka menanti. Itulah sebabnya Abdul Somad ya dengan getol. Nah, kan alim ulamanya kenal preman-premannya siapa? Kepala premannya saya datengin. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah, mengalir terus. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang berbuat baik falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat yang tak baik falahu wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha, dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng, bisa dibelangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah tuh, rasakan. Ya saudara ya. Lalu apa motif Islam? Sebenarnya motif pelarangan ibadah itu apa saudara? Pelarangan ibadah yang sedang marak terjadi sejak Desember 2022. Ini kan mulai tren Desember 2022 kan? Sampai dengan hari ini. Ini kan tren kan? Tiba-tiba tren kan? Apa pertanyaannya motifnya? Larangan ibadah. Coba kita lihat dulu beritanya saudara ya. Ini berita sudah lama saudara ya. Berita sudah lama. Sebentar ya. Setara Institut desak pemerintah cabut aturan tentang izin rumah ibadah, saudara. Ya, Setara Institut. Lihat ya. Setara Institut mendesak pemerintah pusat mencabut peraturan mengenai syarat administratif pembangunan rumah ibadah. Tadi ya, FKUB tadi ya. Dan SKP 2 Menteri. Setara meyakini penghapusan syarat administratif mengenai dukungan dari jemaah dalam pendirian rumah ibadah akan mengurangi terjadinya aksi intoleransi. Benarkah, saudara? Mengenai pembangunan rumah ibadah. Pemerintah perlu melakukan langkah progresif untuk membuktikan komitmen dalam menegakkan jaminan hak konstitusional warga negara, kata Direktur Eksekutif Setara Institut Ali Hasan. Ali mengatakan peraturan administratif dimaksud semua dalam peraturan bersama 2 menteri, SKP 2 menteri ya. Salah satu aturan itu adalah mengenai adanya syarat dukungan dari 90 orang jemaah, 60 orang di luar jemaah dalam pendirian rumah ibadah satu wilayah bidaya. Oke, kita ada BH dan kutang, ya, BH warna krem dan warna hitam. Terbaru, aturan ini telah menyebabkan tindakan intoleransi terhadap jemaah gereja, jemaah GKKD. Ini cuma jemaah GKKD, ini cuma kayak puncak gunung es saja, saudara ya. Sebenarnya ada ratusan, cuman pada nggak berani ngelawan. Ya, kebetulan viral nih GKKD ya. Kebetulan kelihatannya memviralkan itu orang Batak itu ya, ngomongnya pakai logat Batak semua. Ketua RT setempat bersama sejumlah warga memaksa membubarkan ibadah yang sedang berlangsung di gereja tersebut. Ya, ini Ahad lagi ya. Ada Ahad ini apa sih Ahad, saudara? Ini bahasa Arab ini kan, hari Minggu, saudara ya. Hari Minggu ya. 18 Februari 2023. Warga beralasan pembangunan gereja tersebut belum memenuhi syarat yang dengan keputusan 2 menteri, yaitu dukungan dari warga non-jemaah. Sementara pihak gereja mengatakan kesulitan mendapat dukungan tersebut. Sebelumnya pengurus gereja sebenarnya telah mendapat dukungan dari warga setempat, namun dukungan itu dicabut begitu berganti kepemimpinan. Coba
bangsat sekali ya. Halili mengatakan saudara mengapresiasi pihak Polresta Bandar Lampung yang memberikan jaminan izin sementara selama 2 tahun kepada jemaah sembari mengurus perizinan rumah ibadah. Dia menganggap langkah ini bisa dicontoh sebagai cara penyelesaian sementara terhadap kasus penolakan keberadaan rumah ibadah yang jumlahnya diperkirakan jauh lebih baik daripada yang terpantau di media. Iya, itu tadi kan hanya puncak gunung es saja ratusan. Ya, yang di Maja, yang di Cilengsi, yang di Cilegon, yang di Batam, dan banyak lagi tempat-tempat lain, saudara ya. Dia mengatakan tahun ini sedikit sudah terjadi 4 kali. Tahun ini awal tahun saja sudah terjadi 4 kali pelarangan ya terhadap kegiatan keagamaan di sejumlah wilayah Indonesia. Pada akhir Januari kemarin terjadi aksi pencegatan terhadap jemaat Ahmadiyah oleh Forkopimda Sintang, Kalimantan Timur. Sebetulnya ini harusnya tugasnya Pak Santi Amar ini ya, Galarua ini, untuk mendekati Ahmadiyah, Syiah, Kafatar itu ya, untuk masuk dalam ini ya, Galarua. Lalu awal Februari pembubaran rumah ibadah di awal Gereja Pentakosta di Indonesia Cilengsi, terjadi pelarangan beribadah Gereja Protestan Injili Philadelphia Bandar Lampung. Ada Bandar Lampung ada lagi ya saudara ya, GPIN Philadelphia, pelarangan pembangunan sarana peribadahan Ahmadiyah di Parakan Salak di Sukabumi. Ini boleh disamperin nih Pak Santi Amar nih ya, yang di Sukabumi ini. Kita harus dukung nih pembangunan Masjid Ahmadiyah ini. Kita harus dukung ya, dan kita harus menjadi ini juga. Halili mengatakan untuk menghindari peristiwa diskriminatif ini terjadi, pemerintah pusat perlu melakukan sejumlah tindakan. Menurut dia, pemerintah perlu menggeser paradigma pengaturan peribadatan pendirian rumah ibadah dari pembatasan ke fasilitasi. Dia mendesak pemerintah untuk memperluas peran forum kerukunan. Memperluas peran forum FKUB, justru FKUB ini yang kurang ajar, saudara ya. Hal ini berujar setara juga mendesak agar pemerintah pusat menarik perizinan pendirian tempat ibadah atau rumah ibadah menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah perlu menyederhanakan mekanisme di Kementerian Agama, sebab urusan agama merupakan kewenangan absolut pemerintah pusat dan tidak didesentralisasikan sebagai urusan pemerintah daerah. Bentar ya, coba kita lihat yang sebelumnya. Komnas HAM ya, 85% bangunan ibadah tak berizin. Ini 10 tahun yang lalu ya saudara. Sekarang lebih banyak lagi ya, yang lebih banyak tak berizin lagi ya. Komisi Nasional Komnas HAM melansir temuan 85% rumah ibadah Indonesia tak berizin. Tak terkecuali, kemarin saya temukan 90% ya saudara ya. Tak terkecuali gereja Huri HKBP satu Bekasi yang sedang disegel ya. Mayoritas musola dan masjid, kalau kalian cek rumah ibadah di pedesaan itu nggak ada isinya, meski dekat dengan kantor kelurahan sekalipun, ujar Wakil 1 Komnas HAM. Ya, Imadun melanjutkan rumah ibadah tak berizin, kebanyakan berlokasi di pedesaan. Sebaliknya di daerah perumahan modern, rumah ibadah, gereja maupun masjid memiliki izin. Imdadun menambahkan banyak rumah ibadah tak berizin karena bangunan itu didirikan berdasarkan kebutuhan. Bisa juga karena membangun tak paham prosedur. Meski begitu, kata Imdadun, bukan berarti rumah ibadah tak berizin bisa dibongkar begitu saja. Sebaliknya rumah ibadah tak berizin masih bisa dilindungi karena menyangkut kepentingan orang banyak. Nah, dalam surat keputusan bersama SKP 3 Menteri, Menteri Agama, Mendagri, Menkumham, disebutkan rumah ibadah tak bisa disamakan dengan bangunan biasa. Dengan begitu, meski tak memiliki IMB, keberadaannya bisa dipertahankan. Hal itu harus dilihat dari sisi keperluan umat beragama di wilayah terkait, harus juga dilihat dari sisi kerukunan antar umat beragama. Imdadun menambahkan unsur historis juga bisa menjadi pertimbangan. Lalu pertanyaannya, balik lagi, mengapa orang Islam ya hobi sekali melarang ibadah agama lain atau yang tidak sama dengan dia? Satu saudara, karena memang ajaran agamanya saudara, memang ajaran agama Islam. Ya, kemarin kan Abdul Somad kan bilang kan, kamu yang mendukung pembangunan rumah ibadah orang Kristen, silakan saja, neraka menanti gitu ya, katanya si Abdul Somad kan, neraka menanti bagi para kepala daerah yang mendukung pembangunan rumah ibadah agama lain, neraka menanti, kata Abdul Somad ya kan.
ya kan? Neraka menanti. Itulah sebabnya Abdul Somad ya dengan getol. Nah, tadi orang-orang Indonesia didikte oleh seorang lulusan Maroko, yang orang Maroko di Belanda ini dianggap menjadi pengganggu, saudara. Stereotipnya, kita stereotip ya, bukan hate speech, bukan. Sekali lagi, orang Maroko yang pintarnya banyak, tetapi Geert Wilders itu kena kasus gara-gara dia membuat stereotip itu menjadi vulgar dan dipublikasikan bahwa Maroko ini, usir aja Maroko dari Indonesia, dari Belanda. Dan karena memang kualitas sumber dayanya sangat kurang, average orang Maroko, rata-rata orang Maroko kualitas sumber dayanya kurang dibandingkan dengan yang dari Indonesia, ya. Termasuk dari Turki ya. Orang Turki itu kalau ke sejarahnya orang Turki ada di Belanda itu mereka jadi babu, jadi kacung, saudara. Itu sejarahnya. Bukan berarti orang Turki itu rendah semua, bukan, saudara ya. Yang pintar-pintar banyak. Orang Maroko yang pintar juga banyak. Tapi saya lagi cerita stereotip. Nah, lalu Anda menggunakan Abdul Somad, membangga-banggakan Abdul Somad, sehingga membentuk paradigma agama Anda, ya, bahwa itu, dan bahkan membentuk paradigma para pemimpin daerah di Indonesia. Nah, itu pertanyaannya, saudara ya. Lulusan Sudan, lulusan Maroko, mereka itu pencari suaka, saudara ya. Negaranya miskin, ya, negaranya miskin. Ngeri ya, saudara ya. Apa sih motif mereka, saudara, ketika mereka melarang rumah ibadah itu? Saudara nyadar nggak motif mereka itu adalah motif ekonomi, saudara? Bukan ekonomi rakyat, saudara. Bukan. Tapi ekonomi pribadi, saudara. Karena setiap rumah ibadah yang dilarang ini rata-rata nggak setoran sama rakyat. Nggak setoran sama ormas-ormas. Coba Anda tanya sama Betani Nginden. Pernah nggak diganggu sama ormas? Nggak pernah. Anda pernah dengar ceritanya Betani Nginden diganggu, segede gaban begitu gerejanya? Itu kan gereja yang bisa memuat orang paling banyak dan paling mewah di Indonesia, saudara. Pernah nggak diganggu? Dari awal pendiriannya aja, nggak pernah, saudara. Mengapa? Hampir semua Betani itu, kecuali Ponorogo kemarin, karena bodoh dia. Betani Ponorogo kemarin itu karena dia nggak setoran, saudara. Itu rahasianya cuma itu saja. Kalau kamu setoran, apaan, saudara? Setorannya kepada siapa? Kepada pribadi. Kepada ormas-ormas, kepada kantong pribadi. Siapa di situ yang jagoannya kasih duit, saudara? Nah, itulah motifnya. Ya, satu motifnya adalah ditakut-takuti oleh Abdul Somad, ya di-endorse dengan surga dan neraka. Kedua adalah setoran pribadi, dan itu nilai besar. Kalau Anda membangun gereja 1 miliar, Anda kudu setorannya juga sama 1 miliar, saudara. Kalau enggak, Anda nggak bisa izin, nggak susah. Kalau nggak salah ada berapa persen gitu ya. Saya dulu nggak tahu persis ya berapa persennya. Tapi saya ingat ya, setidaknya ada 5 masjid yang dibangun oleh Betani Nginden, saudara. Waktu bangun Betani Nginden itu ada 5 masjid yang dibangun di Surabaya, di sekitar Betani itu. Dan pesantren-pesantren itu, semua pesantren yang ada di Surabaya dikasih sepeda gunung, saudara. Dibelikan sepeda gunung. Dulu kan mountain bike itu kan terkenal sekali, mountain bike itu kan. Ustadz-ustadznya semua dibayarin, saudara. Langsung itu pintunya dibuka semua. Tadi kan di portal nggak boleh masuk, pasir batu itu sirtu nggak boleh masuk, bahan bangunan nggak boleh masuk ke kompleks itu. Begitu itu selesai, lobi selesai, dibuka, saudara. Ini kan satu pelajaran bahwa sebenarnya ini adalah namanya jizah itu, saudara. Itu sudah berlaku, jizah itu, jizah Islam.
Anda harus membayar pajak yang melebihi daripada pajak negara, yaitu kepada orang-orang Islam. Pada kenyataannya itulah khilafah. Anda membayar jizyah. Betani itu membayar jizyah yang cukup besar, saudara. Anda mau terima mau enggak, itu kenyataannya. Ya, dan enggak cuma Betani, saudara. Gereja-gereja lain juga membayar jizyah yang cukup besar. Kalau Anda nggak bayar jizyah, Anda dipersulit ibadahnya. Anda akan dibikin ruwet pokoknya. Itu sebelum ada ruwet-ruwet, itu selalu ada ormas yang minta duit sebetulnya. Sejujurnya itu begitu. Sebelum ada ruwet-ruwet penghentian rumah ibadah, selalu ada yang lobby. Kamu ibadah di sana, kamu harus bayar sama kita. Lalu gerejanya, oh enggak, ya kita bayar sama pemerintah, karena maunya lurus-lurus saja. Makanya kalau amatin yang paling sering diganggu itu gereja Katolik, saudara. Yang dibom sama Islam-Islam radikal itu, yang sering jadi korban itu gereja Katolik. Yang sering diserang itu gereja Katolik, karena gereja Katolik nggak mungkin bayar jizyah. Itu sudah ada sebelum kalian orang Islam ada di sana, sebelum ada masjid manapun, gereja itu sudah di sana. Sebelum ada masjid di wilayah itu, gerejanya sudah di sana. Sebagian besar gereja Katolik itu begitu. Makanya nggak bisa diganggu. Karena sudah ada di sana dan sudah gede, itu tanahnya mereka sendiri. Sudah gede-gede. Nah, tinggal bikin berapa ibadah saja. Makanya nggak bisa diganggu. Gereja Katolik nggak bisa diganggu. Nggak bisa, secara hukum nggak bisa diganggu. Akhirnya mereka ganggu secara fisik, saudara. Dibom, dibakar, diteror. Karena gereja Katolik keuangannya diaudit, nggak bisa bayar jizyah kan, nggak mungkin, saudara kan. Bayar perorangan nggak mungkin. Nah, itu yang sudah diajarkan. Anda mau terima mau enggak, itu kenyataan. Anda boleh nggak percaya omongan saya, buktikan saja. Begitu gereja-gereja, kalian gereja-gereja pengen bikin gereja, kalau Anda sudah niat bisnis gereja, kasih uang sama orang Islam, Anda nggak akan diganggu. Oh, itu bukan rahasia lagi, saudara. Kasih uang sama orang Islam. Sisa, kayak di Arab, Anda boleh bangun gereja, namanya Muhammad dulu, yang penting kamu bayar. Kamu boleh tinggal di sini, yang penting bayar pajak yang lebih mahal daripada orang-orang Islamnya. Itu fakta. Anda mau terima mau enggak, itu terjadi dan itu nyata. Ya, jizyah. Kepada penguasa Islamnya di situ siapa? Kiainya siapa, ustadznya siapa. Jadi itu motifnya, ya. Tiga motif ini yang sebetulnya intinya apa, saudara? Inti dari semua ini adalah uang dengan kekuasaan. Antara uang Anda setoran dengan kekuasaan yang kemudian dibalut dengan ajaran agama. Ya, itu adalah uang dengan kekuasaannya dibalut dengan ajaran agama, lalu Anda dengan lugunya takut. Nggak mungkin pendeta-pendeta ini nggak telepon banser waktu dihalangin itu, saudara. Nggak mungkin. Kalau saya kepikir ya, saya mau lobby nih, saya mau bikin sesuatu, saya mau lobby. Contoh nih ya, saya dulu kerja di ekspor impor, saudara ya. Waktu di ekspor impor, kontainer kami, saya kerja di perusahaan Korea ya, ekspor impor. Kontainer kami sering dipalak, saudara, di tengah jalan. Dan kalau malak itu, saudara, nggak kira-kira, saudara, sampai di blok. Akhirnya caranya gimana? Apa yang saya pikirkan pertama kali, ya, itu saya waktu itu ada di daerah Balaraja. Pertama datangi itu pendekarnya dulu, saudara. Para pendekarnya di sana, alim ulamanya. Bukan premannya. Para alim ulamanya dulu. Saya datangi pertama alim ulamanya. Saya itu dulu masih usia belum 30 tahun loh, saudara. Saya sudah mikir sampai ke sana. Alim ulamanya saya datangi. Lalu setelah alim ulamanya, kan alim ulamanya kenal preman-premannya siapa? Kepala premannya saya datengin. Karena mereka bertindak, yang jago itu bukan yang minum-minum begitu, saudara. Itu para pendekarnya yang minta jatah. Minta jatah. Alim ulamanya buat bikin masjid, buat bikin apa, supaya mereka dihormati oleh rakyatnya. Itu baru kontainer mau jalan, saudara. Baru pemerintahnya, polisinya. Lalu polisinya nanya, terus saya sudah hubungin sama pendekar ini, pendekar itu, ulama ini, ulama itu. Ke premannya sudah, nanti alim ulama yang ini. Bersih langsung kasih jalan. Polisi itu malah terakhir. Ya. Nah, kalau orang mau bikin gereja, ya, Betani itu sudah ngerti, yang didatangi pertama kali
alim ulamanya dulu, kasih duit dulu yang banyak, baru tadi oknum-oknum kayak tadinya yang dapat receh-recehnya, saudara. Tiap bulan selalu setoran kolektor, kita kolektor nih, misalnya kumpul 100 juta, setoran 100 juta atau berapa, 100 juta, nanti setoran misalnya berapa puluh juta. Nanti setiap kali lebaran semua dibiayai semua, polisi, tentara, itu dilakukan oleh gereja. Kalau gereja tidak melakukan itu, nggak heran kamu diganggu, dipersulit. Tapi kalau gereja bisa melakukan itu, Pak, ini kan kita rumah Tuhan, masa kita melakukan bahwa apa? Ya memang itulah bisnis. Kamu harus bedakan gereja yang memberi makan firman Tuhan dan gereja sebagai pelaku bisnis. Kalau gereja ingin berbisnis di Indonesia yang benar, Anda harus berani keluar uang. Karena itu adalah jizahnya ya kepada mayoritas Islam. Anda mau terima apa enggak, Anda mau akui apa enggak, itu terjadi. Anda ikutin saran saya, lancar saudara. Ya kan? Lancar pembangunannya itu. Mau mualaf siapapun ganggu nggak mempan, saudara. Mau siapapun teriak nggak mempan, karena Anda sudah bayar. Nanti paling sana, loh, saya heran, itu sudah saya goyang. Ya karena ulamanya sudah terima duit. Pendekar-pendekarnya di sana sudah terima duit. Ya pesantren-pesantrennya sudah terima duit. Biang keroknya semua sudah. Biang keroknya ya bukan preman yang mabuk-mabuk itu. Jangan Anda kira biang keroknya orang yang mabuk-mabuk. Orang yang mabuk-mabuk itu hanya orang yang tersesat, yang kasihan, saudara. Hanya orang yang sedang kehilangan arah. Kasihan.